Tadi mic-nya mati nih. Ya. Oke. Sekarang gue mau jalan. Posisi gue mau ke Jakarta. Kita curhat-curhat tipis aja ya. Sorry nih kalau kualitas gambarnya kayaknya kurang bagus atau mungkin bagus, saya tidak tahu. Ini saya syuting di jam 2:15. Ya, keadaan sangat panas, cuacanya 33 derajat 33 derajat bro. Oke, sekarang kita coba untuk ngobrol-ngobrol tipis-tipis aja ya, sambil dengerin musik di intercom. Oke, sekarang kita bahas random aja. Untuk topik hari ini kita bahas soal intercom aja ya. Ya karena saya masih baru main di intercom, berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan aja ya, berdasarkan pengalaman yang biasa yang pernah dialami. Oke guys, berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami memakai intercom sebelumnya, saya mau udah lama pengen punya intercom, tapi baru kesampaian sekarang. Kenapa? Karena sekarang saya lagi nyemplung di hobi touring. Ya, touring, singkat cerita, anak-anak komunitas drone saya yang udah lama saya nyemplung di komunitas drone sekarang mengadakan touring kecil-kecilan dari anak-anak drone tersebut. Nama grup touringnya kita adalah Touring Coy. Oke, kembali ke topik pembahasan intercom. Ya, kenapa akhirnya saya pilih intercom, dan saya bingung milih intercom yang mana, dan ternyata anak-anak touring kita yang sebelumnya sudah mulai touring dia memakai intercom merek dari Blaze. Saya juga baru pertama dengar Blaze, apa emang saya kurang update ya. Blaze itu ternyata udah lama ya, Blaze beberapa tahun terakhir ini. Blaze ini saya lihat katanya dari Amerika, ada yang bilang di sumber internet ya, saya lihat di Wikipedia, dan juga ada juga sumber yang mengatakan dari Cina ya, entah yang benar yang mana, mungkin si Cina yang benar ya. Oke, kenapa anak-anak pilih Blaze, anak-anak touring pilih Blaze? Alasannya adalah karena Blaze, Blaze itu adalah tipe V15S. Kenapa pilih Blaze V15S? Karena adalah Blaze V15S adalah intercom termurah yang sudah menggunakan mesh. Ya, mesh intercom itu adalah udah paling enak lah istilahnya untuk komunikasi, karena ada jaringan meshnya yang gampang terhubung, ketika putus akan terhubung kembali. Oke, V15S selain mesh intercom termurah waktu itu pada masanya saat itu, selain itu V15S ini mendukung sampai 15 rider mendukung untuk komunikasi. Oke, karena kita touring ini masih sedikit ya jumlahnya, sekitar 11-an lah. Akhirnya beli V15S karena antisipasi takutnya nanti kedepannya akan banyak anggota-anggota baru untuk ikut touring ini. Oke, salah satunya adalah saya. Tadinya mereka memiliki V15S ini jumlahnya ada 5 orang. Akhirnya saya pilih V15S. Ya, sebelumnya saya nekat pakai V50 Ultra
karena berpikir bahwa sesama merek Blaze kayaknya bisa connect, nggak bisa pairing. Namun ternyata enggak bro. Beda tipe dan bisa dikonekin karena sama-sama universal pairing, tapi cuma satu doang, satu intercom. Jadi totalnya ada dua ya, yang satu V15S, satu lagi V50 Ultra. Nah tapi yang saya nggak suka dari V50 Ultra itu intercomnya bocor mic-nya bro. Kenapa bocor nggak ngerti deh, mungkin nggak ada fitur noise cancellation-nya ya. Jadi ketika kita lagi ngobrol di motor tuh suara knalpot mobil-mobil gini kedengeran parah, ngeganggu banget. Akhirnya udahlah saya nekat, saya jual, saya ganti V15S. Yes, V15S menurut saya dari segi desain tuh intercom mantep sih. Fiturnya juga oke, ada musik sharingnya juga, tapi kita nggak pernah pakai musik sharingnya. Yang saya pakai waktu itu saat touring, dengarkan musik sambil intercoman. Nah itu paling enak tuh. Jadi kayak seolah-olah kita di mobil dengerin musik sambil ngebreak pakai HT atau rig gitu, enak ya. Oke. Waktu itu kita pakai touring ke Subang pakai V15S ya, V15S pakai ke Subang. Nah terus berangkat malam-malam waktu itu ya. Total kita ada 6 intercom nih V15S. Oke, ini perdana saya pakai V15S. Beberapa teman-teman sebelumnya udah pakai V15S touring-touring sebelumnya kecil-kecilan. Nah sekarang perdana kita pakai touring dari Bekasi langsung Subang. Wah, oke. Perjalanan itu sebenarnya sih cepet ya, karena kita jalannya nyantai, jadi agak lama, sekitar 4 jam perjalanan dari Bekasi Subang, karena nyantai, terus berhenti Purwakarta, terus berhenti di mana lagi ya, Wanayasa kalau nggak salah. Oke, habis itu lanjut pakai V15S dan saya merasa puas pakai V15S saat itu. Kenapa puas? Karena kita komunikasi lancar sekali dari Bekasi sampai Subang. Putus nyambung itu hal wajar, apalagi ngelewatin beberapa daerah dan juga traffic. Ketika traffic lagi penuh atau salah satu rekan kita kehalingan truk, itu agak putus, tapi setelah itu nyambung lagi gitu. Nah itu cukup enak sekali untuk komunikasinya, dan kita kebanyakan ngegibah dan teriak-teriakan di situ ya, nggak jelas dikit gitu kan. Oke, habis itu kita pakai, senang sekali, baterai dari 100% sampai Subang sekitar 70% baterai saya habis. Jadi hanya 30% saya pakai dari Bekasi Subang. Oke, lanjut. Nah besoknya dari Subang kita pulang itu jam berapa ya, sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 3 lah, hampir setengah 4 atau sore gitu. Kita pulang dari Subang, lalu perjalanan dari Subang menuju Bekasi, nggak usah sampai Bekasi, teman saya dulu satu intercom Blaze V15S mati, masih di Subang. Entah matinya kenapa kita nggak tahu waktu itu kan, masalahnya di mana. Tiba-tiba nggak bisa komunikasi sama kita panggil dia nggak nyaut, kita konekin balik nggak bisa. Oke, fix, intercomnya mati, dia nggak bisa dengerin musik aja. Oke, menurut kita itu hal lumrah, karena mungkin baterainya udah mau habis, dan ketika nanti dicas akan kembali normal. Itu harapan kami. Dan perjalanan lanjut, akhirnya sampai di Karawang tiba, giliran saya yang mati. Di Karawang intercom saya mati. Saya berpikir positif, wah mungkin baterai udah mau habis. Oke, 20% baterai emang. Kedepannya saya akan cas, maksudnya pulang dari touring saya cas, saya mau coba lagi. Ternyata ketiga teman saya
mati juga ya intercom Blaze V15S nya, tidak bisa ya komunikasi sesama intercom. Berpikir positif juga kita, karena masih dalam perjalanan pulang, kita berpikir oke, baterai lowbat mungkin yang mempengaruhi intercom ini, tidak bisa connect mesh intercom. Jadi kita pulang buru-buru sampai rumah, jas ada teman saya yang tinggal tidur. Saya sih tahu ini intercom sebenarnya nggak boleh dicas sambil tidur. Saya tungguin sampai 90%. Oke, teman saya juga ngecas sambil dibawa tidur. Saya tungguin sampai 90%. Oh, dan ternyata saya coba lagi intercomnya, itu tidak bisa, men, nggak bisa connect. Waduh, gila. Dia geber karena ada beberapa motor ngambil jalan dia. Oke, udah hijau, kita lanjut. Ya singkat cerita seperti itu ya. Jadi pas saya lagi habis charger, terus habis 90% saya coba lagi, ternyata nggak bisa, bro. Mesh intercomnya mati, benar-benar mati. Saya berpikir iyalah, kacau. Ya udah, di situ saya kecewa dengan Blaze V15S. Ya, kecewa lah. Teman-teman beberapa juga pada kecewa yang intercom masih mati. Akhirnya kita bingung mau ganti intercom apa lagi, karena beberapa teman V15S nya masih normal, tidak ada masalah apapun. Ya, di bagian cuma saya yang bermasalah. Sampai cuma beberapa teman aja yang bermasalah, termasuk saya. Akhirnya ya udah, karena turun masih beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, saya ganti, iseng cari intercom. Saya pilih Gearlek. Tadinya mau nyobain Gearlek GX12, tapi barangnya agak langka. Soalnya saya belinya, carinya yang second. Kalau beli baru lumayan harganya, jadi cari yang second dulu. Oke. Saya pilih Gearlek GX10. Dapat harga murah waktu itu. Oke, saya pilih Gearlek GX10 karena alasannya ini intercom, walaupun belum mesh ya, masih Bluetooth intercom, tapi udah bisa 10 orang ya, beda sama Max tuh M2C atau M2C itu masih 6 orang ya driver. Kalau ini udah 10 orang. Menurut pengalaman saya pakai Gearlek GX10 ini cukup enak ya, ada bassnya oke. Bass itu tergantung ini ya, settingan jarak speaker antara kuping sama speaker kita ya. Mau sekedap apa helmnya, kalau speakernya itu agak jauh dari kuping kita tuh bassnya kurang enak. Itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau bisa tuh speakernya agak dekat dari kuping ke speaker gitu, atau dikasih peredam lah di helmnya, di mode peredam busa-busa gitulah di sekitaran kuping. Nah begitu singkat cerita, jadi saya pilih Gearlek GX10 ya. Itu pertama kali punya intercom yang ada fitur radionya. Cukup enak Gearlek GX10, pairingnya cukup mudah dan bisa universal pairing juga. Dan ada 3 mode suara ya, ada bass, treble, sama apa ya, satu lagi saya lupa. Bassnya itu cukup deep tapi mengurangi suara treble, jadi agak kecil. Nah yang mid-nya itu lebih enak tuh, yang mid. Yang mid tuh hampir semuanya dapat, bassnya juga dapat, tapi bassnya nggak se-deep sama yang mode bass. Oke. Gearlek GX10. Awalnya saya beli Gearlek GX10 rencana mau beli GX12 lagi. Jadi GX12 saya beli, GX10 dipakai istri. Tapi teman-teman saya memutuskan untuk ganti intercom serentak
dan mereka minta rekomendasi dari saya. Nah, selama berdasarkan pengalaman aja yang udah pernah saya perhatikan dan saya lihat beberapa orang-orang pakai intercom itu di bawah 1 juta itu apa sih biasanya gitu kan, yang sering-sering dipakai dan awet itu apa sih gitu. Saya bingung kan kalau ditanya soal itu, cari tahu sana sini gitu, karena mereka udah beberapa trauma dengan after sales intercom yang sudah dipakai sebelumnya, karena ya gitulah, merek-merek seperti itu kan nggak ada after salesnya gitu, nggak ada rukonya gitu, untuk mengklaim garansi aja repot. Blaze itu udah beberapa teman saya usahakan tuh untuk mengklaim garansi, tapi ya aduh slow respon dan nggak jelas. Akhirnya ya udah, sampai saat ini dipakai aja udah teman saya tuh yang rusak. Sama saya aja beberapa teman saya doang, ada 2 atau 3 yang baru ganti. Ya akhirnya singkat cerita saya menyarankan mereka memakai Maxto. Kenapa Maxto? Karena Maxto banyak yang pakai di touring gitu. Kalau saya perhatiin di sosial media tuh orang-orang banyak yang pakai Maxto. Walaupun Maxto sama kayak Blaze nggak ada sole agent atau toko lah untuk menjamin bahwa kita kalau memakai produknya tiba-tiba rusak atau apa kita bisa mengklaim gitu. Tapi ya gimana, beranikan diri saja gitu memakai produk ini. Tahu kenapa saya berani? Karena beberapa user Maxto merasakan cukup puas memakai intercom ini. Mereka memakai udah bertahun-tahun ya dan tidak ada masalah. Cuma ada beberapa sih masalah, tapi nggak benar signifikan gitu. Rata-rata kena air tuh yang M2C itu kena air, itu gampang masukkan air katanya dan langsung mati. Ternyata yang masukkan air tuh di bagian layar ya. Layarnya itu cuma lem-leman kecil doang, lem-leman hanya sekedar lem ya. Istilahnya air pasti bisa masuk dengan celah sedikit pun pasti itu doang. Maxto. Nah, saya merekomendasikan ke mereka itu Maxto M6S, karena M6S ini udah dilengkapi dengan mesh fiturnya dan juga sudah 8 rider. Sudah 8 rider saudara-saudara. Nah, oke. Ya, ada 8 rider itu udah cukup enak ya, udah cukup enak untuk intercoman itu udah cukup enak ya. Soalnya balik lagi sih pengalaman kita, soalnya pakai Blaze V15S itu 6 rider aja kita pakai itu udah pusing kepala, udah banyak yang ngomong, apalagi 8 sampai 10 rider gitu kan. Ya udah akhirnya enjoy aja, tapi hanya beberapa aja yang baru pakai, saya dan teman saya doang, beberapa yang lainnya mungkin nyusul ya nanti. Untuk pengalaman saya memakai Maxto M6S ini cukup puas dengan harga yang didapat. Sekarang udah lumayan loh, udah banyak digoreng sekarang harganya udah 1 juta, karena emang kualitasnya udah hampir mendekati merek-merek ternama gitu kan. Maxto M6S ini emang udah kaleng-kaleng sih. Bassnya enak banget ini, mantap kan. Bassnya enak, terus reshiftnya enak, kata teman saya tuh suaranya juga enak untuk diterima, dan saya menerima suara intercom dari teman saya juga enak sekali. Dan ininya apa, noise cancellation ini juga enak banget, suara motor nggak kedengeran, asik. Apalagi saya suka dengan suara radionya ini. Suara radionya ini tetap ngebass gitu. Jadi apa ya, kualitas suaranya tuh bisa main dengan kita dengar musik dari Bluetooth handphone. Wah, cakep nih. Ya mudah-mudahan awet nih Maxto M6S. Saya pakai dulu Maxto nya sampai pada punya dulu.
enggak ya udah kita jual lagi, tapi nggak tahu ya, lihat nanti lah, masih galau. Oke, siap. Udah sekian itu aja yang saya sampaikan ya mengenai intercom yang udah saya pakai, 4 intercom, Blaze 50 Ultra, Blaze 15S, Gearlek GX10 dan Max 2 M6S. Ya mudah-mudahan ada rezeki, kedepannya saya mungkin bisa ganti lagi, entah itu apalah ya, bisa berekspektasi lebih. Oke, kita lanjutkan ngobrolnya.